Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa masih semangat ya? Saya harapkan masih semangat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi siang kali ini kita masih diperkenankan Allah untuk bibino ilmu ya. Dimulai saja untuk kelas 9. Kita akan masuki ke bab 5, harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Harmoni itu ya ada harmonis, ada keserasian, keselarasan dan keseimbangan, itu harmoni. Sebelum kita lanjutkan, kita awali kegiatan kita dengan berdoa munajat kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari selalu mendapatkan ilmu yang berkah di dunia wa dunya wal akhirah. Ala hadziniyah wa likulli niyatin shadihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik para siswa yang saya cintai, pagi kali ini kita akan bahas bab 5, harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Tadi sudah saya ungkap, harmoni itu ya adanya keseimbangan, keselarasan, itu harmoni. Keberagaman ya beragam, beraneka yang ada. Kemudian kalau dironce, kalau kita satukan, kita senyawakan, itu yang serasi. Maksudnya seperti itu. Serasi enggak mesti itu harus sama rata, itu enggak mesti ya. Tentu saja nanti harmoni sesuai dengan bidangnya. Kalau kita manage, kalau kita kelola dengan baik, seperti itu. Selanjutnya akan kita pelajari nanti kompetensi dasar yang harus dari pembelajaran ini yang akan kita bidik adalah setidak-tidaknya setelah pelajari ini kalian mampu untuk memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan pemecahannya. Masalah-masalah yang muncul itu kalian harus tanggap, jangan sampai kalian jadi orang yang tidak respect lah, tidak cepat tanggap, lu doh, enggak mangsan. Kemudian yang kedua, setelah belajar ini nanti kalian harus mampu untuk masukkan ke pikiran kita, menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia terutama ini ya. Kita mikir-mikir ya. Ini bidang garap kita yang harus kita kuasai dalam bab 5 ini. Makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keberadaan atau keadaan sosial budaya pada masyarakat Indonesia itu beraneka ragam. Mesti diperlukan adanya harmonisasi, adanya keseimbangan, adanya keselarasan. Tanpa adanya harmoni, maka hal-hal yang kita tuju tidak akan sampai ya. Terciptanya paduan keselarasan, saling menghormati, saling menyayangi, saling sinergi, saling membantu, saling mengisi, dan menyelarasan ya segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial budaya, di lingkungan masyarakat
Ini harus ada. Kemudian selanjutnya kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam, baik itu dari sukunya, ya, budayanya, agamanya, tradisinya, pendidikannya, ekonominya, dan sebagainya. Ini adalah merupakan anugerah, merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Ini ya. Begitu pula dengan kondisi perekonomian. Masyarakat Indonesia beraneka ragam sesuai dengan tingkat penghasilan, tingkat pekerjaan, itu juga jabatan, latar belakang pendidikan yang ditempuhnya ini, sehingga taraf hidup masyarakat pun berbeda-beda. Begitu juga tentang nasibnya, ya seperti itu. Ada yang berkecukupan, ada yang kurang mampu. Namun semuanya adalah keharmonisan untuk anggota masyarakat yang berbeda ini pula harus dapat kita pelihara, harus kita urui. Sehingga kalau ya ibaratkan punya sepeda, ya ada yang jadi sadel, ya sadel kayak apapun ya tetap dijagongi, yang jadi stang ya kayak apa dipegangi. Begitu juga untuk yang menjadi ban, ada juga yang kelihatannya kecil tapi penting, mungkin bisa menjadi pentil gitu ya. Kalau nggak ada pentilnya sepeda nggak mungkin bisa jalan sesuai dengan normal dan sebagainya dan sebagainya. Ini semuanya menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Kesetaraan gender ya, kesetaraan gender ya, hak-hak perempuanan itu ya, ini makin berkembang. Bukan hanya perlakuan yang adil berdasarkan ciri-ciri fisik antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengarah pada kompetensi, kemampuan akademik antar antar keahliannya ya, keahlian yang dimiliki dari setiap orang dalam kehidupan masyarakat. Sekarang banyak ada presiden perempuan, begitu juga ada kepala bidang, ada bupati perempuan, semuanya adalah kesamaan gender. Kemudian apapun profesi kedudukan atau jabatan di masyarakat, itu baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki kemampuan yang sama untuk memberikan, untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, budaya, ekonomi maupun bidang politik, pertahanan, keamanan sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing. Ini semuanya tentu saja harus disadari. Kalau ada bupati perempuan, kemudian wakil bupatinya laki-laki atau staf-stafnya laki-laki, itu biasa ya. Ini harus diakui, ini kesamaan gender maksudnya seperti itu. Jadi kalian para siswa ya, siswa perempuan, jangan kalian berkecil hati, jangan kalian itu rendah diri. Sekali lagi, yang diharapkan itu adalah rendah hati, bukan rendah diri. Merasa diri kalian kecil, merasa dirinya tidak punya kemampuan, itu justru makan menyalahi kodrat kalian. Karena kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti hidup itu diberikan kelebihan. Yang kelebihan itu mesti harus kita syukuri.
kita syukuri, yaitu dengan apa? Dengan meningkatkan potensi kita, dengan kita belajar, dengan kita berusaha, tentu saja untuk mendapatkan keriduannya. Permasalahan-permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu jenis penyebab antara lain adalah karena perbedaan ekonomi, budaya, biologis, dan psikologis. Faktor ini yang pertama ekonomi jelas lah ya. Ekonomi ya jelas, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang ekonomi menengah dan sebagainya gitu ya. Untuk budayanya juga seperti itu, budaya juga ada bermacam-macam. Kemudian biologis, adanya laki-laki, adanya perempuan, semua dikodratkan Tuhan, semua dikodratkan Allah, itu untuk sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan kedudukannya. Anak laki-laki yang nantinya akan menjadi qawamun akan menjadi pemimpin, maka disiapkan dari sekarang. Pemimpin yang paling pokok di sini adalah memiliki pengetahuan yang cukup. Jangan sampai anak laki-laki kok bodoh, wah repot. Nanti kalian akan dilecehkan oleh kaum perempuannya. Kalau sudah dilecehkan, kepemimpinannya dipertaruhkan. Nih, sehingga anak laki-laki harus lebih cerdas. Masa anak laki-laki kok ini ramansan ya. Kemudian yang perbedaan psikologis ini batinan. Anak yang bagi kita yang kehidupannya biasa-biasa, kehidupannya orang awam kayak gitu, kehidupannya tidak serba kekurangan dan sebagainya, itu akan membentuk psikologis yang berbeda dengan orang yang kemampuan ekonominya mungkin tinggi dan sebagainya. Lah, ini semuanya adalah merupakan masalah-masalah. Faktor yang pertama ini tadi kita urai, faktor ekonomi, yaitu tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupnya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, ini kebutuhan pokok dan jaminan kesehatan. Ini yang menyebabkan faktor ekonomi jadi masalah Oleh karenanya ada tips atau cara-cara bagaimana agar kita jadi orang yang kaya, jadi orang yang cukup. Orang cukup yaitu tidak lain tidak bukan adalah dengan qanaah, menerima apa adanya. Namun bukan berarti kita itu ngelokro, nggak punya greget ataupun apa itu, tidak. Tapi semangat yang membara, namun diiringi dengan ketawakalan kepada Allah. Sehingga ada keseimbangan antara di dalam bidang ekonomi ini, ada keseimbangan. Nah, disinilah betul apa yang dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu an, yaitu kadal fakru ayyakuna kufron. Sungguhnya kemiskinan akan mendekatkan kepada kekufuran. Kemiskinan mendekatkan kekufuran. Kadal fakru ayyakuna kufron. Oleh karenanya, agar kita nanti di masa depan kalian itu lebih ceria, lebih ekonominya tertata, dari sekarang sudah mulai semangat untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu itu semua bisa terjawab, terutama dalam bidang ekonomi. Kemudian yang kedua adalah faktor budaya.
gaya hidup. Nah ini gaya hidup ini penting sekali ya. Kalau orang melihat gaya hidup kemudian tanpa kita filter langsung ikut-ikutan ya repot. Gaya hidupnya orang Eropa yang umpamakan di sana kalau nggak minum penghangat itu tidak fit, tidak sehat, kok ditiru di sini ya repot. Jadi karu-karuan. Nah, ini makanya budaya itu harus disesuaikan dengan keadaan, disesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai umpama kan kita baru melihat televisi yang glamor kayak gitu ya, dalam apa itu ya, kayak kayak budayanya para artis itu kan feminin ya. Itu ya boleh kita tahu, tapi jangan langsung kita tiru. Beli baju yang mahal, kalau nggak mahal nggak pakai, nggak mau pakai, atau merasa rendah atau merasa kecil, itu tidak dibenarkan. Tentu saja semuanya itu mengukur ya sesuai dengan kemampuan. Siapa saya, orang tua kita bagaimana, tetangga kita bagaimana, ini gaya hidup ya, gaya hidup. Jangan kalian hanya gaya-gaya hidup orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tahu-tahu malah pakai tato, makan tiru-tiru melihat gaya gitu. Nah ini tidak dibenarkan. Tato itu gayanya orang suku dari Amerika yang membedakan satu dengan yang lain. Sangat-sangat gaya hidup ini harus hati-hati. Gaya hidup kita ya bangsa Indonesia ya kayak bangsa Indonesia, atau barangkali gaya hidup yang kayak ke Arab-Araban boleh enggak ya boleh, tapi bukan untuk kesombongan. Sehingga saudara-saudara kita yang saat ini barangkali banyak yang tersesat ya, yang tersesat doakan mudah-mudahan cepat kembali. Mereka yang gayanya ke Arab-Araban, kepada Bapak Ibu, kepada Biyung Simbok, kayaknya Umi, kalau enggak Umi kayaknya enggak tren dan sebagainya. Bukan itu ya. Yang terpenting adalah penghormatan, pemberian penghormatan yang terbaik buat mereka, bukan hanya itu aja. Apa nggak boleh Pak? Boleh, pakai Umi, pakai Abi silakan. Tapi sekali lagi bukan untuk kesombongan. Ini ya. Ada yang gayanya biasanya yaitu tadi orang yang kemampuannya rendah biasanya menerima langsung telan blok apa adanya tanpa kita sesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki kita. Ini repot ya. Bagi bangsa Indonesia contohnya yaitu gaya-gaya orang-orang Arab, pakai celana cingklang, pakai cadar untuk putri, berjidat, itu maaf apa nggak boleh, tapi sekali lagi bukan untuk inklusivisme, bukan untuk membedakan dengan yang lain, tapi justru itu untuk kebersamaan itu boleh kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah faktor biologis. Faktor biologis adanya kurang gizi, penyakit menular dan lain-lain ini ya. Ini karena mungkin fasilitas kesehatan di lingkungan kita masih sangat terbatas. Oleh karenanya pendidikan kesehatan di tengah masyarakat itu sangat penting. Apalagi untuk yang sekarang di pandemi ini. Pandemi ini upayakan kita menjaga kesehatan semaksimal mungkin. Ini saya lepas ini juga ini saya bawa terus. Ini karena agar mudah karena tidak melalui ini kan karena melalui daring. Kalau secara langsung
Saya pakai masker pun, masker ini nggak pernah apa eh, nggak pernah lepas. Ingat bahwa aturan dari pemerintah harus kita laksanakan dengan ikhlas kayak gitu ya. Taat kepada ulil amri, kepada pemimpin. Jangan sampai pada pemimpin kita malah justru sebaliknya tidak taat ya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ya mohon maaf ya, di PPKM ini ada kaitannya dengan agama. Kemudian yang keempat, faktor psikologis dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Ini ya biasanya psikologis, dorongan kejiwaan ya, dari kejiwaan. Nah, mungkin karena terlalu menderita sekali ataupun terjadi kesenjangan sekali, sejak sekali akan munculkan psikologis ya, dampak-dampak yang itu ya. Kemudian upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman. Yang pertama, upaya penyelesaian dalam bidang sosial budaya itu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, ya menciptakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, sekolah, tempat-tempat umum dan tempat kerja. Ya makanya di MTS yang kita cintai itu protokoler kesehatan tersedia dengan baik ya, agar ini karena sekolah dalam merupakan lembaga pendidikan yang mendidik masyarakat, sehingga diupayakan sekolah harus lebih baik ya, karena untuk mendidik sudah paru-paru bersih ternyata malah tidak disiapkan, ini percuma. Maka kita berbahagia sekali alhamdulillah bisa sekolah di lembaga pendidikan yang baik seperti MTS Ma'arif kita. Kemudian yang kedua, upaya penyelesaian masalah di bidang ekonomi. Perlu dikembangkan persaingan yang sehat dan adil, serta menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik ya. Berbagai struktur dasar yang merugikan masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan mengoptimalisasikan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Kalau zaman dahulu, zamannya Orde Baru ya hampir sama dengan zaman-zaman kayak rezim lah ya, rezim. Siapa yang dengan penguasa saat itu, maka hidupnya akan meroyol, akan kecukupan. Ya ini tidak berlaku untuk yang sekarang. Itu sama halnya ya monopoli. Mono itu satu, poli banyak. Orang satu menguasai orang banyak lah ini. Kalau kita sudah nggak sepakat dengan dunia kapitalistik, dunia penjajahan, maka usahakan kita jangan punya keinginan, punya pemikiran untuk menjajah, itu jangan. Tapi justru sebaliknya, usahakan hidup yang kita itu adalah hidup yang berkah. Yang berkah yang bagaimana? Yang dapat memberikan jalan penghidupan, memberikan jalan rezeki kepada orang lain. Jangan kalau ada orang lain mendapatkan yang baik, kemudian kita ngiri, itu jangan. Ini permasalahan di tengah masyarakat yang ada itu adalah seperti itu. Kalau tetangganya hidupnya lebih cukup atau lebih dari kita, terkadang kita ngiri hati, dengki, sehingga kita menghasut, kita punya apalagi memfitnah, itu ngeri ya. Yang terbaik hidup kita adalah sesuai kita tapaki kehidupan kita syukuri secara maksimal. Kemudian yang ketiga, upaya penyelesaian permasalahan gender.
Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik itu meningkat, taraf pendidikan dan layanan kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup perempuan, menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Nah, ini gender ya. Jangan sampai dipandang perempuan itu lebih rendah. Nah, ini kadang-kadang kaum laki-laki juga kadang-kadang menteror perempuan, bahwa perempuan itu uh, di tengah masyarakat kelihatannya lebih hina, lebih rendah dan sebagainya. Itu adalah anggapan-anggapan yang salah. Jadi yang membedakan kaum laki-laki dan perempuan hanyalah pada peranannya, ya, pada peranannya. Kalau perempuan yang baik ya tetap karena kawamun pemimpinnya adalah laki-laki, maka ya jadi perempuan yang taat pada laki-laki itu. Apapun jabatannya, apapun kedudukannya, tetap sesuai dengan peranannya, ya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini banyak bermanfaat, mendapatkan ilmu yang berkah, yang kelak kita akan disatukan, ya, disatukan kembali di masa yang akan datang. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan selanjutnya jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan. Itu juga kalian mesti harus tambah rajin belajar, ya, ngaji, belajar keterampilan dan sebagainya di rumah. Ingat, kebaktian terhadap orang tua adalah suatu keniscayaan. Siapa yang nasibnya kepengen baik, ingat, taati ibumu, taati ibumu, taati ibumu, taati ayahmu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.